Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ronaldi Pratama Putra. Di sini saya akan menyaksikan tugas satu, yaitu membuat web untuk aplikasi Sita. Yang pertama-tama kita masuk ke halaman login dulu ya. Di sini adalah halaman login yang berfungsi sebagai pintu masuk utama ke aplikasi Sita. Saya menggunakan struktur HTML yang semantik dan valid dengan form sebagai elemen utama untuk login, serta input email dan password agar validasi bawaan browser tetap aktif. Di dalam form, saya tambahkan icon font Awism untuk memperjelas fungsi input dan meningkatkan tampilan UI-nya. Tombol masuk akan mengunci proses login yang dikendalikan oleh JavaScript di file script.js. Jika data login cocok, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard dan data yang disimpan di local storage. Ini kita masukkan. Kita masukkan juga passwordnya. Jika berhasil, akan keluar seperti ini. Login berhasil. Dan ini nama user. Kita masuk. Kita bisa di sini kita menambahkan dua fitur interaktif, yaitu lupa password dan daftar akun. Kedua fitur ini menggunakan modal yang saya buat dengan HTML yang dikendalikan oleh JavaScript. Modal ini muncul saat tombol diklik dan memberikan pengalaman dan pengguna yang lebih profesional. Untuk struktur file, saya pisahkan CSS ke folder CSS, JavaScript ke folder CSS, dan gambar ke folder IMG. Ini menjaga modularitas dan memudahkan pengelolaan proyek. Secara keseluruhan, halaman login ini tidak hanya fungsional, tapi juga responsif dan user-friendly dengan validasi input alternatif dengan tampilan yang sesuai dengan identitas universitas terbuka. Ini modal interaksi loginnya, ini buat untuk menampilkan modal, dan ini untuk menutup modal. Ini interaktif untuk reset password, dan ini interaktif untuk kirim pendaftaran akun, dan kita lanjut ke dashboardnya. Di sini ada informasi bahan ajar, ada tracking pengiriman, laporan monitoring progres DO, rekap bahan ajar, dan ini untuk kembali ke menu dashboard. Jika kita masuk ke halaman informasi bahan ajar dan tracking pengiriman, di sini kita disuruh cuma di informasi bahan ajar dan tracking saja. Di sini di dashboard ada ucapan selamat datang, ada greeting. Kalau siang ya akan greetingnya ada selamat siang, selamat pagi, ada selamat malam. Lihatkan di sini dashboard HTML-nya.
Di sini ada sidebar navigasi untuk informasi pasar, tracking pengiriman, CS-nya, rating. Di dashboard akan juga nama pengguna, lokasi pengguna, role pengguna, dan grading tadi. Tampilannya seperti tadi ya, seperti ini. Di sini di dashboard ada struktur semantik HTML, menggunakan nav, main, header, dan section. Ada header, ada section. Dan untuk navigasi sidebarnya ini ada stok HTML untuk informasi bahan ajar, tracking HTML untuk pelacakan, serta ada konten utama yang menampilkan judul halaman dan sambutan. Kita ada tombol logout, Untuk integrasi JavaScript, JavaScript JS digunakan untuk menampilkan nama pengguna secara dinamis, menambahkan sapaan berdasarkan waktu tadi, yaitu rating tadi. Untuk responsifnya, di sini ada tag meta name viewport untuk memastikan tampilan responsif di perangkat mobile. Untuk CSS-nya ini, untuk CSS kita menggunakan warna biru. Untuk dashboardnya ini ada icon informasi bahan ajar, tracking pengiriman, dan kata ini. Dan untuk dashboard yang untuk menampilkan role pengguna, kita pakai warna putih, dan logout tombol merah. Apa? Tombol logout warna merah. Lanjut, kita di sini ke stok ya. Kita klik informasi bahan ajar. Di sini ada informasi stok bahan ajar. Ini adalah stok.html yang berfungsi untuk ini adalah halaman stok HTML yang berfungsi untuk menampilkan dan mengolah data stok bahan ajar dalam aplikasi Sita. Saya menggunakan struktur HTML yang semantik dengan nav untuk sidebar navigasi, main untuk konten utama, dan section untuk form dan tampilan stok. Di bagian sidebar juga pengguna dapat berpindah ke halaman lain seperti tracking, laporan. Saya tambahkan icon phone away sebagai aplikasi lebih intuitif dan visual. Di bagian konten utama terdapat form untuk menambahkan data bahan ajar. Form ini terdiri dari input seperti kode, lokasi, kode barang, nama barang, jenis, edisi, stok, dan pet gambar, cover.
Semua input diberi atribut required untuk validasi awal dan JavaScript akan memproses data saat form disubmit. Saya juga menambahkan fitur nama barang dan lokasi. Input filter ini akan membangun fungsi JavaScript yang menyaring data secara real-time menggunakan DOM manipulasi. Untuk gambar cover, saya tambahkan logika di JavaScript agar jika user lupa menulis extend di JPG, maka akan otomatis ditambahkan jika gambar gagal dimuat. Sistem akan menampilkan gambar default plus JPG sebagai fallback. Ini adalah halaman tracking HTM yang saya buat untuk fitur pelacakan pengirim DO atau delivery order dalam aplikasi Sita. Struktur HTML-nya sederhana namun semantik dengan elemen form dan div sebagai wadah hasil tracking. Di dalam form, pengguna bisa memasukkan nomor DO dan nama mahasiswa. Input ini akan diproses oleh JavaScript untuk mencari data yang sesuai dengan sumber data dari data.js. Tombol cari akan memicu event listener yang menangani pencarian dan menampilkan hasilnya secara dinamis di bagian tracking result. Saya juga pastikan bahwa input memiliki placeholder informatif agar pengguna tahu apa yang harus diisi. Validasi dan feedback akan ditampilkan melalui alert jika data tidak ditemukan atau kosong. Yes. Yes. Ya. Saya di sini akan mencoba menginputkan nomor mahasiswa, nomor DO-nya 2300 empat dan namanya. Di sini kalau tidak ada datanya maka akan muncul seperti ini. Yang ah, jika data nomor DO dan nama mahasiswa diinput berhasil, maka hasilnya seperti ini dan tampilan trackingnya seperti ini. Di sini ada nama penerima, nomor DO, data sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.